Aisyah. Nah, malam hari ini kita bakalan live IG tentang hasil nggak akan mengkhianati usaha dengan narasumber Kak Aisyah. Kak Aisyah ini dari FKUI, Kedokteran UI 2020. Kalau dari segi prestasi sih nggak usah diragukan, karena baru masuk FKUI langsung jadi pemenang. Ini di ajang IFES TBM FKUI, keren banget. Dan masih banyak panjang kalau dibacain prestasi-prestasi dari Kak Isyah ini. Ini kan dulu 2020 itu kan ada perubahan ya, yang awalnya ada TKA, terus nggak ada. Panik nggak sih? Panik dong. Panik lah. Panik mbak, parah. Apalagi Panik kayak lah. TPS tuh jauh lebih mudah gitu kan daripada TKA. Semua orang bisa. Mm-mm. Terus apa namanya? Eh Gimana sih perasaanmu waktu itu, waktu menjalani perjuangan UTBK ataupun pas menuju Hamin berapa gitu sebelum hari H UTBK? Ini Hmm. karena banyak yang nanya nih kayak udah udah mau Hamin berapa Kak? Udah Kak, bla bla bla. Iya, Yang di ini pertanyaan-pertanyaannya. banyak yang overthinking gitu ya. Jujur Iya, iya. kalau aku waktu deket-deket UTBK, jelas lah deg-degan. Siapa gitu nggak yang nggak deg-degan. Apalagi eh, aku tuh waktu tahun lalu kan sempet gap year dan bayangan gagal tuh kayak terus-terusan ada di pikiran aku gitu. Nah, tapi cara aku untuk tenangin diri aku itu aku dengan cara eh, aku nanya nih sama diri aku sendiri, apa sih alasan aku memperjuangkan ini semua at the first place? Kenapa aku pilih prodi ini? Kenapa aku pengen jadi dokter? Uh, Setiap pejuang PTN kalau bisa sih harus punya alasannya masing-masing ya gitu supaya tetap semangat. Nah terus selain itu aku juga banyak berbincang sama diri aku sendiri. Aku terapin yang namanya butterfly hug, mbak. Jadi kita peluk diri kita sendiri. Terus aku bilang ke diri aku sendiri, Syah, perjuanganmu udah 1 tahun, udah lama, udah banyak gitu ya. Jangan nyerah gitu aja, jangan pikirin yang aneh-aneh. Tinggal dikit lagi usahamu akan membuahkan hasil. Tenang ya gitu. Aku banyak berbincang sama diri aku sendiri. Emang sih kerasanya tuh aneh gitu kalau dilihat sama orang lain, ini ngapain ngomong sama diri sendiri, padahal menurut aku Itu penting penting gitu loh. supaya kita jauh lebih tenang gitu. Karena kan sebenarnya uh, pikiran overthinking itu ada di sini gitu. Orang lain nggak kelihatan kalau ada overthinking di sini gitu. Nah, terus selain itu, caraku yang lain supaya lebih tenang itu aku um, naikin mood dengan cara misalkan makan makanan yang enak. Sesekali kalau misal sukanya boba, suka sushi, ya bolehlah makan gitu. Atau nonton film, terus ngobrol sama teman-teman. Pokoknya kayak yang baik-baik aja deh yang dipikiran supaya kayak nggak overthinking. Aku bahkan deket-deket UTBK tuh ngebayangin mbak kalau aku bener-bener udah diterima jadi mahasiswa baru. Aku bayangin diri aku tuh udah pakai jakun, terus aku nyanyiin lagunya UI. Bahkan aku Wah, download lagunya UI, sumpah beneran. kamu hafalin dulu ya. Iya, aku bahkan kayak Universitas Indonesia itu kayak aku nyanyi terus sampai jadi kebawa mimpi seakan-akan aku beneran bakalan nyanyi itu gitu. Ini mungkin bisa dicontek kali buat Keren sih, teman-teman. merinding aku dengernya. Ya gitu deh. Jadi mungkin itu bisa diterapin sama teman-teman yang sekarang lagi overthinking, lagi nggak tenang gitu. Ibaratnya kayak Isa bilang tadi asah gergaji kayak reward ke diri sendiri. Mm-mm. Keren-keren. Di psikologis juga dianjurin untuk kayak eh ngobrol sama diri yang itu tadi istilahnya Isa apa? Mbak kok katok Butterfly ya? hug. Butterfly hug. Butterfly effect. Iya, jadi Meluk diri peluk sendiri gitu. kupu-kupu. Iya, iya. Gitu. Oke, oke Syah, mantap banget Syah. Lalu ini kayak tadi ini yang kayak nanya pelajaran-pelajaran mapel-mapel. Catatan Isya ataupun apa ya, kayak buku-bukunya Isya waktu belajar itu gimana? Itu karena di belakang kamu aja sekarang udah nampak tuh lobus-lobus otak tuh. Waduh, ini mah buat anatomi buat kuliah. Kalau kemarin itu aku tunjukin aja kali ya. Aku tuh banyak kebantu juga karena di Inten itu penjadwalannya tuh udah tinggal ngikut aja gitu sama Inten. Apalagi kayak setiap harinya itu di Inten tuh
diimbangin gitu kan antara TPS sama TKA. Jadi kayak udahlah aku ngikut percaya aja sama Inten. Nah, terus waktu aku belajar itu aku banyak nyatet materi. Semua juga gara-gara Inten. aku soalnya kayak tipikal yang bukan nyatet gitu loh, Mbak. Terus karena materi-materinya tuh banyak gitu ya. Kalau semisal cuma di foto doang, itu most likely nggak bakalan dibaca. Baca, Pasti bakalan betul. lupa. Jadi penting Mm-mm. untuk nyatet materi. Nah, ini juga kayak apa ya, bisa disesuaikan sama teman-teman itu sukanya kayak gimana. Kalau aku sih, ini aku tunjukin sekilas aja ya, kelihatan nggak? Jadi kayak ini biologi by the way. Oh, Jadi aku biologi tuh. tulis, mm, aku tulis di binder ini, tapi kayak yang pokoknya rapih aja dan nyaman untuk dikaji ulang gitu. Kalau di Inten sih pasti banyak yang lebih estetik daripada aku. Pokoknya kalau aku mah yang penting nyaman gitu kan. Iya, Nah, betul, betul, betul. ya terus selain itu, selain nyatet materi, aku juga banyak latihan soal gitu. Karena kalau nyatet materi doang itu, kita tuh nggak tahu kan mana yang nyantol, mana yang enggak. Jadi penting untuk latihan soal. Di latihan soal itu kita juga banyak bisa explore. Kalau misalnya ada kata-kata yang sulit, itu bisa dicari-cari jawabannya. Dan kalau di Inten itu juga ada namanya buku progres atau buku kaji ulang. Ini ini Kitab jadi suci kalau anak-anak bilang. kita suci. Iya. Fun fact, fun fact nih Mbak, aku pilih bukunya ini yang warna kuning biar jadi afirmasi kalau aku bakalan pakai jakun. Wow, keren. Jadi selain nyatet materi, teman-teman itu juga perlu untuk uh, latihan soal, dan latihan soalnya itu kalau udah dikerjain, ini udah selesai jawabannya, udah tahu mana yang salah mana yang benar, jangan ditinggalin gitu aja gitu ya, harus dilihat mana yang salah terus dibahas dikerjakan lagi supaya kalau di kedepannya ketemu sama soal-soal itu lagi nggak bakalan salah lagi kayak gitu Kaji deh. ulang maksudnya. Yes, kaji ulang bener. Mantap, mantap. Iya, masih awet bukunya. Masih lah dijaga. Kenang-kenangan ya, Syah ya. Iya. Boleh dibuka dong, Syah. Oh iya ya. Jadi ini aku bagi per TO. Jadi kan kalau di Inten tuh TO-nya banyak ya. Terus aku ini rada rada lepas jahitannya. Jadi kayak eh, ini soal-soalnya, terus nanti kita tulis pembahasannya di sini gitu. Iya, betul. Kaji ulang. Kalau ada buku yang bilang kaji ulang itu bikin mielin. Mielinasi. Semakin banyak mielin, semakin hafal. Kayak semakin menancap ilmu pengetahuannya kan. Waduh, Kira-kira pada ngerti mielin nggak ya? gimana Isa itu? yang bisa jelasin. Ya enggak dong, kan tenter biologi kok aku. Kan kamu FKUI, Syah. Ya gitu pokoknya kalau kita sering kaji ulang itu nanti saraf-saraf di otak kita tuh jadi lebih mudah untuk menghantarkan sinyal, jadi pokoknya jadi lebih cepet dong lah gitu untuk menerima materi itulah ya mbak kan Iya, intinya. dong itu paham ya, dong itu paham. Paham paham. Mantap banget Isya, keren-keren. Iya, kata ini eh ada Mbak Vivit nih katanya mirip drakor Isoke. Isoke itu loh yang drakor. Iya. Iya, aku taunya juga dari sana mbak, Walah, jadi kayak kalian ini pecinta meskipun drakor emang. ya tapi kan meskipun nonton drakor juga kita bisa nemuin hal-hal yang menarik gitu, bisa belajar Betul, iya. lebih. Mm-mm. Mantap. Imbang, hidup itu kan harus imbang. Belajar, bahagia, berjuang, mantap. Yes, yes. Oke, Syah. Lalu Syah, eh ini kan tadi perjalanan sebelum sebelum UTBK ya. Kalau di Mm-mm. real time UTBK-nya tuh kayak mana sih Syah? Kayaknya kok pada dak dikduk ser gitu loh. Oke, mungkin aku ceritain dari beberapa hari sebelum UTBK aja kali ya. Jadi, aku tuh survei lokasi UTBK sejak Hamin 2. Aku tuh
selain cari tahu nih universitasnya atau kampusnya di mana, aku coba cari-cari ruanganku tuh di mana sejak Hamin 2. Jadi supaya Mm. waktu ketika hari H tuh aku nggak gupuh, aku nggak cari-cari, nggak habisin energi buat cari lokasi doang gitu. Nah, di Hamin 2 itu aku juga coba cari-cari kira-kira toiletnya di mana gitu supaya waktu ketika hari H juga nggak cari-cari gitu kan. Nah, terus eh, setelah itu aku itu waktu Hamin 1-nya aku nggak begadang lagi supaya waktu hari H itu nggak ngantuk gitu kan, soalnya kita perlu banyak energi juga kan waktu hari H. Dan selain itu Iya waktu betul. hari H tuh aku persiapin dengan makan yang cukup. Ini sebenarnya disesuaikan sama teman-teman, bisanya makannya seberapa supaya pokoknya ada energi biar nggak pingsan gitu kan, karena UTBK tuh lama gitu. Iya betul Terus betul. ya, terus kalau bisa sih jangan minum kopi, karena kalau misal minum kopi waktu perutnya kosong tuh bisa ningkatin asam lambung dan bikin rasa nggak nyaman gitu ya. Kalau bisa sih dihindari gitu. Nah, terus waktu hari H itu, misalkan nih dapatnya sesi 1, terus harus jam 7 tuh di kartu UTBK harus sudah datang gitu ya. Nah, Kalau kalau sekarang jam aku, 6 Chef. oh jam 6. Mm-mm. Kalau Jam jam 6 6. kurang atau berapa gitu. Ya. Jadi kalau menurut kartu UTBK-nya itu 1 jam, itu aku kalau bisa 2 jam sebelumnya tuh udah sampai di lokasi gitu. Supaya Wah, kayak, kan kita nggak pernah tahu ya Mbak, apakah nanti tuh di jalan ada macet atau rodanya betul betul. lepas, terus Mm-mm. tiba-tiba apa kayak gitu kan. Jadi harus prepare agak jauh, agak lama gitu. Terus nanti itu kalau udah sampai di lokasi UTBK, kita tuh bakalan dicek-cek. Nah, karena aku kan udah pernah nyobain. Aku kan udah pernah UTBK di tahun 2019 sama UTBK Mm-mm. 2020. Menurut aku ya yang paling beda adalah kalau 2019 itu pengantar segala macam itu kayak bisa bergerumbul datang gitu kan. Nah, kalau di UTBK 2020 tuh benar-benar protokol kesehatannya tuh diterapin banget. Harus Iya jaga betul. jarak, kita harus cuci Mm-mm. tangan, kita harus pakai Mm-mm. masker segala macam. Nah, menurut aku itu sih yang paling beda karena lokasi UTBK-nya jadi lebih tenang, nggak terlalu banyak orang. Nah, setelah itu dicek-cek dokumennya apa aja, di make sure supaya nggak positif COVID ya, karena kalau nggak salah perlu ada bukti kalau Swab. nggak positif. Mm-mm. Tapi kalau Terus, sekarang kabarnya enggak sih. Jadi, oh tapi nggak, protokol kesehatannya harus benar-benar terjaga, getol banget. Tapi nggak hmm, tahu, kita masih nunggu informasi lebih lanjut. Dari hmm. koran belum ada, belum diminta. Oke, oke. Iya sih, waktu tahun 2020 aja kan pengumumannya hampir berapa minggu itu, pokoknya deket banget. Jadi, Seminggu. Tapi ini udah, ini sih kayaknya memang nggak ada karena sampai sekarang pun nggak diminta. hmm, Cuman oke. barangkali bisa lah ya kayak jaga-jaga gitu seenggaknya. Mm-mm. Iya, Kan dijaga-jaga aja. prepare-nya bener-bener prepare yang terbaik yang Kak Isya bilang. Mm-mm. Sampai toilet tadi Mbak dengerin dicari Iya, toiletnya. soalnya gini Mbak, gini loh, ketika kita udah, tunggu aku ceritain runtutnya dulu aja kali ya. Nah, ketika udah dicek nih dokumennya segala macam, kita tuh bakalan ditaruh di ruang tunggu namanya. Nggak tahu sih apakah masih berlaku atau enggak, tapi harusnya ya. Jadi ditaruh di ruang tunggu, dan semua orang itu Mbak, kebanyakan itu pada buka buku, terus kayak main HP segala macam. Nah, kalau aku sendiri waktu tahun 2020 itu aku terapinnya, aku udah nggak belajar review sama sekali waktu di ruang tunggu. Aku pokoknya berdoa, aku diam sama diriku sendiri, aku bahkan merem gitu supaya nggak kelihatan sekitarku kayak gimana. Karena kayak apa ya, kalau kita ngeliatin teman-teman kita lagi belajar itu kayak bikin gupuh Panik. juga gitu loh. Bikin panik. Akhirnya aku banyak berdoa, kayak aku banyak tarik nafas, bisa terus kayak berdoa gitu. Nah, terus setelah itu uh, baru UTBK dipindahin ke ruang selanjutnya gitu deh. Tadi pertanyaannya apa ya? Yang aku tadi mau aku tambahin. Ini itu real time, real time. Bukan. Yang tadi aku mau tambahin, aku lupa sendiri. Apa ya sih? Ya udah pokoknya gitu. Ini runtutan, runtutan. Kamu tadi mau bilang runtutannya.
Iya ya gitu pokoknya eh, setelah itu masuk di ruang UTBK-nya, terus nanti kita tuh bakalan oh iya toilet. Nanti tuh Iya, oh bakalan toiletnya. sebelum sebelum kita tuh benar-benar UTBK, kita tuh bakalan dipersilahkan sama pengawas untuk ke toilet. Tapi most of the time orang-orang tuh bakalan keluar Mbak, keluar ke toilet dan toilet itu biasanya kan cuma satu atau dua dan akhirnya ngantri. Heeh, Nah, heeh. kalau bisa sih ya, hamin 1 jam itu kalian pipis aja dulu dipipisin gitu, entah itu kebelet atau enggak. Karena kalau panik itu kayak most likely tuh bakalan kebelet gitu loh Merusak pengen ke segalanya. toilet. Mm-mm. Mm-mm. Dan kalau nunggu dipersilakan sama pengawas tuh bakalan ngantri, jadi mending jauh-jauh gitu. Nah, terus setelah itu kita bakalan ada simulasi UTBK. Nah, di simulasi Itu UTBK wajib itu ya? iya, wajib pasti pasti ditunjukin sama pihak panitianya karena kayak kita ditunjukin tombolnya yang diklik-klik tuh yang mana gitu, tombol next yang mana. Itu jadi supaya nggak bingung waktu UTBK benerannya. Gitu deh. Iya, iya. Oke, kalau ini siapa namanya sama pengawasnya atau petugasnya dikasih tahu nggak jawab bener plus berapa, salah min atau kamu disuruh baca sendiri waktu itu Oh, peraturan menjawab soal. setahu aku dibacain, seingat aku dibacain, dan ketika UTBK 2020 kan nggak ada pengurangan nilai ya, jadi Mm-mm. ya dikerjain aja semuanya gitu kan, barangkali benar gitu yang agak Betul, mantap bingung-bingung. itu. Berarti dibacain ya sama pengawasnya ya? Iya, tapi mungkin bisa beda-beda ya tiap orang, tapi kalau nggak salah tuh juga ada kodil dayar kita, jadi bisa dibaca juga Iya, harus gitu. itu, harus dibaca biar kita tahu, harus kejawab semua kalau nggak ada nilai minus. Iya, Siapa tahu bener dijawab. rezekinya. Mm-mm. Mm-mm. Iya, terus oke, ini kurang beberapa pertanyaan ya. Habis ini kita baca-baca pertanyaan dari pemirsa ya. Pemirsa, ini eh tips, ini sekarang minta tips nih. Motivasi ataupun tips biar nggak eh pas mau tes UTBK. Tadi kan udah semua ya, sekalian dirangkum biar relax, biar nggak panik. Kan kita kalau misalnya panik, ke trigger tegang, itu kan eh, tubuh kita bakalan bakalan fight untuk melawan rasa tegang itu. Iya. Sehingga hafalan yang ada di otak, hafalan yang ada itu jadinya kan hilang. Istilahnya ngeblank kalau orang bilang. Biar nggak ngeblank itu kayak mana? Waktu waktu lagi ngerjain soal ya Maya. Iya. Ya, kalau aku udah kayak bingung ngeblank gitu sih, aku biasanya diem bentar. Terus aku coba tarik napas dulu yang dalam, terus buang. Itu kayak itu supaya lebih rileks gitu kan ya. Terus aku coba pikir lagi sekali lagi. Tapi kalau emang tetap kesusahan, aku next dulu ke soal berikutnya. Jadi aku tinggalin dulu yang agak ngeblank itu. Nah, setelah udah ngerjain soal-soal yang lain, aku balik lagi ke soal tadi, terus aku coba baca sekali lagi soalnya, dan aku kalau udah ngeblank banget, aku berdoa nih, ya Allah, tolong tunjukkanlah hamba jawaban yang benar gitu. Terus habis itu, ini beneran aku waktu UTBK pernah juga gitu loh ngeblank, nggak nggak tahu jawabannya, aku beneran terapin itu gitu. Ya Allah, tolong tunjukkanlah hamba jawaban yang benar gitu kan. Nah terus, Cap uh, cip cup atau gimana? Atau kamu nah gerakan tanganmu berarti jawaban itu? nah itu kalau waktu aku ngasal, ngasal nggak ngasal juga sih. Itu aku baca soalnya, terus aku eliminasi gitu Mbak dari pilihan jawaban yang ada. Kira-kira Mantap. jawaban yang A ini bener nggak ya gitu. Kayaknya enggak deh, hilang gitu, enggak. Terus pokoknya kayak bener-bener paling maksimal tuh at least dua dua pilihan jawaban yang kemungkinan benar, terus baru deh aku pilih pakai bismillah. Iya, iya mantap Kayak sih itu gitu. namanya nebak pakai logika, nggak asal Iya, nebak ya. jadi jangan langsung dicap cicip, tapi dipikir dulu kira-kira bener nggak ya gitu, pakai pilihan jawaban yang ini. Iya betul. Gitu deh. Iya. Nah, jadi inget waktu PU kan Mbak Mita pernah ngajar PU juga ya. Iya, Itu kayak multi talent. eh, soalnya kan panjang gitu kan.
dengan kita kayak ngelihat opsi jawabannya aja sebenarnya udah bisa dipikir, oh kayaknya soal ini maunya ke sini tuh, biar Hmm, biar mempersingkat waktu juga untuk berpikir. ya, ya, benar-benar. Itu bisa diterapin juga sih sama eh, apa soal-soal yang lain gitu. Kalau misalkan udah ngeblank apa ya ini jawabannya gitu, langsung aja lihat ke pilihan jawabannya yang kira-kira pas yang mana gitu. Iya betul, biologi juga bisa kayak gitu, Rek. Ya, benar-benar. Bener loh, bener. Coba. Oke, kemudian pokoknya intinya relax ya, karena tadi kan hipotalamus, cila. Hipotalamus bagian otak kita kalau kita lagi apa namanya tegang gitu larinya ke situ, fokusnya ke situ. Jadi ingatan yang ada di sini, yang ada di pusat kecerdasan hilang, kayak nggak Hmm. diprioritasin gitu. Jadi mereka ya udah ke belakang hilang. Gitu Rek, jangan sampai ngeblank, berdoa. Tadi kan Kak Isa juga benar-benar berdoa kepada Tuhan ya, supaya ditunjukkan jawaban yang benar. Fight. Terus Benar-benar. terakhir ini, biar makin lengkap, karena kan udah jauh-jauh dari FKUI didatengin di Inten. Cerita dikit dong, nuansa kuliah di UI itu kayak mana? Oke. Nah, jujur Mbak, seneng banget, alhamdulillah banget, bersyukur aku bisa jadi bagian dari FKUI ya Mbak. Soalnya menurut aku lingkungannya, fasilitasnya, terus pokoknya segala macamnya tuh mendukung banget untuk mengembangkan diri aku gitu. Terus juga bahkan dosen-dosennya nih Mbak, yang tadinya cuma bisa lihat di TV, cuma bisa lihat di YouTube, itu ngajar jadi dosen gitu di kuliah gitu. Menurut aku sih kayak Mes gitu ya. iya keren banget ini ada jadi narasumber ini sekarang ngajar gitu kan. Terus juga selain itu pertemanannya suportif banget. Aku nggak kesulitan cari teman karena kan banyak orang yang mikir nanti susah nggak ya cari teman apalagi kalau bukan dari Jabodetabek. Ini aku nggak gampang, nggak gampang, aku nggak sulit cari teman meskipun aku dari Surabaya. Dan ketika nanti tuh waktu di FKUI, orang-orangnya tuh juga nggak cuma dari Jabodetabek, ada dari Sabang sampai Merauke tuh ada, bahkan ada temen aku dari Papua, dari Wih, Medan. mantap. Iya, jadi nggak sulit untuk cari teman dan alhamdulillah suportif banget.